Bab 261, Lindai Sujin. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Pada akhirnya, dia langsung mendorong peri 9 iblis ke tempat tidur dan bersiap untuk gerakan selanjutnya. Ah, Tuan, tidak bisakah Anda tidak begitu cemas? Melihat Cukin bersiap untuk serangan terakhir, detak jantung Jiu Yaoji bertambah cepat. Ada apa? Mengapa jantungmu berdetak begitu cepat? Cukin berkata dengan sedikit bingung, tetapi tidak peduli apapun alasanmu, hari ini, kamu tidak ingin melarikan diri. Baiklah, Jiu Yaoji menggertakkan giginya dan berkata. Selanjutnya, sebuah pemandangan luar biasa yang membuat Cukin muncul, dia menemukan bahwa darah samar muncul di tubuh peri 9 iblis. Maaf, Tuan, saya berbohong kepada Anda, dan saya berbohong kepada Tuan Raja Naga Perak. Jiu Yaoji meminta maaf, sebenarnya, saya sama sekali bukan leluhur Sekte Jiuxin Haitang. Sekte 9 Hati Haitang adalah keturunan klan saya, tapi dia meninggal kemudian. Jadi, Anda dan Lingling tidak memiliki hubungan darah. Cukin menjawab dengan tenang. Baiklah, Tuan, aku mohon padamu. Jangan beritahu Raja Naga Perak tentang ini, kalau tidak aku akan mati dengan menyedihkan. Jiu Yaoji memohon. Cukin tersenyum tipis, dan menatap Jiu Yaoji dengan lembut berkata, jangan takut, Xiao Jiu, aku jamin, Raja Naga Perak tidak hanya tidak akan menyalahkanmu, tetapi aku juga akan membiarkannya mengeluarkan pil naga di tubuhmu. Benarkah? Jiu Yaoji sangat gembira dan berkata, aku tidak berbohong. Cukin berkata, baiklah, aku ingin melanjutkan. Pada saat ini, pintu Cukin langsung didorong terbuka. Cukin segera menutupi tubuh peri 9 iblis, awalnya marah, dan kemudian menemukan bahwa orang luar itu ternyata adalah Xiao Wu Zuzuking dan Ning Rongrong. Ah, melihat peri 9 iblis berbaring di tempat tidur Cukin, ketiga wanita itu terkejut pada saat yang sama, dan kemudian Xiao Wu meminta maaf dengan malu, Cukin, apakah aku salah mengingatnya? Hari ini bukan aku dan Zuking, Rongrong. Maaf, Cukin, ayo pergi sekarang. Zuzuking berkata, Kinger, Rongrong, Xiao Wu, kalian salah ingat, itu kalian. Cukin tersenyum dan berkata, masuk dan tutup pintunya. Ketiga wanita itu tampak senang, dan segera masuk ke dalam ruangan. Malam ini, bintang bulan jarang terlihat, tetapi ada 4 bintang yang bersinar mengelilingi bulan yang terang, 4 bintang melengkungkan bulan. Ding, misi Dewi tersembunyi dirilis. Misinya, buat Sujin jatuh cinta dengan tuan rumah. Dapatkan, cheat beku ribuan mil. Sujin, perintah sistem membuat Cukin bangun dari tidurnya dan membuka matanya. Mengapa tuan rumah, Dekan Su, tidak cantik? Sistem bertanya, diam-diam Mimi memberitahu tuan rumah bahwa Dekan Su sangat bersih. Cukin tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata, sistem, Anda masih mengerti saya. Pada saat ini, Cukin merasakan nyeri dan kesemutan di lengannya, dan baru saat itulah dia menemukan bahwa peri 9 iblis, Xiao Wu, Zuzuking, dan keempat putri Ning Rongrong sedang beristirahat di lengannya dan tidur sepanjang malam. Melihat ini, Cukin mencoba menggerakkan lengannya dengan lembut, tetapi melihat Ning Rongrong seolah-olah memegang bantal, memeluk lengannya dengan erat, tidak mau melepaskannya sejenak. Cukin harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk perlahan-lahan mengangkat tubuh mereka berempat, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menarik lengannya dan segera turun dari tempat tidur. Namun, Jiu Yaoji masih terjaga. Sebagai binatang buas berusia 700.000 tahun, bagaimana mungkin ketajamannya sebanding dengan ketiga putri Xiao Wu? Tuan, Jiu Yaoji menatap Cukin Dao dengan senyum di wajahnya. Diam, Cukin berbisik. Kembali, Xiao Jiu, berpakaianlah, ayo keluar. Oke, setelah mendengar kata-kata itu, Jiu Yaoji segera mengenakan pakaiannya, dan kemudian Cukin memegang tangannya dan berjalan keluar dari kamar dengan hati-hati. Saya harus mengatakan bahwa lingkungan di Tianshui Chollege benar-benar bagus. Cukin merasakan hangatnya sinar matahari dan tersenyum dengan mata terpejam. Ya, tapi, saya pikir jika Anda memiliki seorang guru, di mana-mana juga sama. Jiu Yaoji mengangguk. Tadi malam, dia telah mengalami hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Dia sekarang, lebih segar dari sebelumnya. Kalau begitu, Anda terlalu mudah merasa puas. Kata Cukin sambil tersenyum. Saya tidak puas, tetapi saya tidak dapat menggantikan peran Xiao Wu dan yang lainnya.
kata Jiu Yaoji dengan malu-malu. Ah, maksud Anda ini. Sebagai seorang pengemudi tua, Chukin tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud peri 9 iblis. Kalau tidak, guru, apa yang Anda bicarakan? Jiu Yaoji sedikit terkejut. Xiao Jiu, izinkan saya memberitahu Anda, sebelum wanita saya, ada satu orang yang harus Anda kurangi kontaknya, atau Anda akan menjadi buruk cepat atau lambat. Bisik Chukin. Petik 2. Siapa itu? Jiu Yaoji bertanya dengan rasa ingin tahu. Ungu. Chukin hendak menyebutkan nama itu. Tiba-tiba, di belakangnya terdengar suara yang mempesona. Chukin, Jiu Yaoji. Chukin tersenyum tak berdaya, tetapi Jiu Yaoji berbalik dan berteriak, Kakak Ziji. Kakak 9 iblis Ji, sepertinya kau sudah, kata Ziji sambil menatap jari-jari Jiu Yaoji dan 10 jari Chukin yang saling bertautan erat. Yah, baru tadi malam, Jiu Yaoji tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Lagi pula, itu dengan putri ketiga Xiao Wu, apalagi yang tidak berani dia akui. Ziji, mengapa kau bangun pagi-pagi sekali? Chukin bertanya sedikit heran. Aku Raja Naga, aku kurang tidur. Terlebih lagi, malam-malam yang panjang membuatku bosan, jadi aku suka tidur lebih awal. Ziji menjawab sambil tersenyum. Benarkah? Kata Chukin dengan sikap tidak percaya, mengapa kamu tidur seperti babi setiap kali bersamaku? Kata Chukin dengan suasana hati yang buruk. Kamu babi, alis Ziji Dai turun. Yah, kamu bukan babi, aneh kalau kamu babi. Jawab Chukin, hampir sama. Ziji tersenyum penuh kemenangan dan sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Di bawah putra mahkota, pada saat ini, dua wanita menggerahkan dengan sopan santun yang bermartabat namun mempesona berjalan keluar bersama dan membungkuk kepada Chu dan Qin. Dari kedua wanita itu, satu mengenakan jaket kulit plastik ketat dengan rambut hitam lurus panjang, dan yang lainnya mengenakan kemeja plastik ketat berwarna perak dengan rambut biru disisir menjadi satu. Sosok kedua wanita itu cantik dan anggun. Dengan Ziji, Chu dan Qin tampaknya telah melihat 6 rusa raksasa, penuh penindasan. Itu adalah Lin Dai, kepala ksatria wanita, dan Su Jin, dekan Universitas Tianshui. Presiden Su, kepala Lin. Sudah berapa kali Anda mengatakannya, tidak perlu memberi hormat kepada saya. Chukin segera membantu kedua putri itu berdiri. Sebenarnya, kami punya sesuatu, kami ingin meminta raja untuk dinobatkan. Su Jin tersenyum tipis. Mari kita dengarkan. Chukin mengangguk. Kakak Lin Dai dan aku akan melakukan perjalanan ke kota Tianshui. Kami ingin mengurus perguruan tinggi Tianshui dengan gelar Wang Jue. Kata Su Jin, tidak apa-apa untuk mengurus perguruan tinggi. Tapi kemana kau akan pergi? Berapa lama kau akan pergi? Tanya Chukin. Itu hanya masalah kecil. Lin Dai menjawab, aku akan kembali sekitar sehari lagi. Tidak apa-apa, pergilah dan kembalilah dengan cepat. Selain itu, apakah aku butuh bantuanku atau seseorang untuk melindungimu? Tanya Chukin. Sekarang tampaknya Su Jin mungkin calon istrinya, jadi tentu saja dia harus peduli dengan yang terakhir. Adapun Lin Dai, Chukin berpikir mungkin juga. Bagaimanapun, kecantikan Lin Dai sebanding dengan Su Jin, dan sistem tidak bisa membiarkannya pergi. Terima kasih Wang Jue atas kemurahan hatinya. Namun, kurasa itu tidak perlu. Adik junior dan aku bisa mengatasinya. Su Jin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, baiklah. Chukin mengangguk. Baiklah, Wang Jue, selamat tinggal. Lin Dai dan Su Jin berkata serempak. Setelah berbicara, mereka perlahan berjalan menuju pintu masuk Universitas Tianshui. Lin Dai dan Su Jin, keduanya mengenakan celana ketat reflektif, ditambah dengan sosok mereka yang arogan dan anggun, hampir mematikan daya tarik pria manapun. Chukin tidak terkecuali, pupil matanya sedikit memutih. Pada saat ini, melihat Chukin menatap bagian belakang kedua wanita itu yang pergi, Ziji tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dua kali. Ziji, apa yang kamu lakukan? Chukin mengerutkan alisnya saat dia mempersempit perspektifnya. Kedua wanita ini memang cantik. Ziji tersenyum main-main, bahkan aku malu. Sepertinya kamu diberkati. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku orang seperti itu? Chukin mengernyitkan alisnya. Bukankah begitu? Kata Ziji langsung. Aku rasa kau harus membersihkannya. Kata Chukin dengan suasana hati yang buruk. Ayolah, ada hutan kecil di sana, beraninya kau. Ziji tersenyum menawan. Chukin sedikit terkejut,
lalu tersenyum, apakah kau semakin jago bermain? Bagaimana, beraninya kau? Tanya Zizi. Apa yang kutakutkan? Jawab Chukin, kebetulan Xiao Jiu juga akan bersamaku. Ah, apa bersama? Jiu Yaoji mendengarkan dalam kabut. Zizi tersenyum tipis, dan menggemakan beberapa kata di telinga Jiu Yaoji. Di sana, kata Jiu Yaoji dengan wajah memerah. Xiao Jiu, jika kau tidak terbiasa, lupakan saja. Zizi dan aku akan pergi bersama. Jawab Chukin, aku akan pergi. Jiu Yaoji buru-buru menjawab. Tadi malam, dia tidak begitu senang. Ayo pergi, kata Chukin, memegang satu di satu tangan dan berjalan ke hutan bambu yang lebat. Segera Chukin menggunakan kekuatan rohnya untuk membentuk penghalang tersembunyi di luar hutan bambu. Penghalang ini hampir dapat menghalangi napas, suara, dan penglihatan. Kita bisa mulai dengan ketenangan pikiran. Sepertinya, Chukin, kamu masih tidak bisa melepaskannya. Zizi berkata sambil tersenyum. Zizi, ini adalah batas akhirku. Sekitar 2 jam kemudian, Zizi menjilati sisa air liur putih di bibirnya. Setelah berpakaian rapi, dia mengikuti Chukin dan Jiu Yaoji keluar dari hutan kecil. Apakah kalian bersenang-senang sekarang? Chukin memandang Zizi dan Jiu Yaoji dan bertanya. Baiklah, aku akan mandi dulu. Zizi tersenyum menawan. Kalau begitu aku akan mencuci satu juga. Jawab Jiu Yaoji. Mereka lengket, dan selalu sedikit tidak nyaman. Baiklah, ayo pergi. Chukin mengangguk dan berkata. Chukin, bukankah mereka bersama? Tanya Zizi. Jangan, lepaskan aku. Chukin menggelengkan kepalanya. Dia harus lebih menahan diri. Bukannya tubuhnya tidak mengizinkannya, tetapi jika dia terus seperti ini, dia akan menuruti kehidupan seperti ini dan menjadi ikan asin yang telah kehilangan mimpinya. Baiklah, setelah itu, Zizi dan Jiu Yaoji pergi berdampingan. Chukin hendak pergi ketika dia mengedipkan kelopak matanya, berdeham dan berkata, keluarlah, jangan bersembunyi. Aku melihat dari balik sudut, sosok cantik dalam gaun hijau muncul. Ternyata itu adalah Brigit. Bigi, Chukin sedikit terkejut. Alasan mengapa dia tidak marah adalah karena dia tahu bahwa halaman ini dikelilingi oleh para ksatria Rogerson, kecuali para wanitanya sendiri. Oleh karena itu, dia tahu seorang wanita sedang mengintip, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Tanpa diduga, itu adalah Brigit. Tuan Chukin. Brigit berjalan pura-pura dan tersenyum. Bicaralah, apa yang kau lihat? Tanya Chukin. Bigi tidak melihat apapun. Brigit hanya melihat Master Chukin dan Zizi, peri 9 iblis, pakaian, melangkah keluar dari hutan bambu. Mata Brigit sedikit mengelak. Benarkah? Chukin balas tersenyum. Ya, Brigit mengangguk. Baru saat itulah Chukin ingat bahwa dia sedang menutupi penghalang di luar, dan Brigit seharusnya tidak berbohong. Tapi mengapa Brigit begitu pemalu? Sebenarnya, Chukin tidak tahu bahwa Emerald Swan secara alami pandai bersembunyi dan menyembuhkan. Dia baru saja berada di hutan bambu. Chukin menutup hutan bambu itu sehingga dia tidak bisa keluar. Suara Zizi terlalu menggoda, jadi dia terpaksa mengambil seluruh prosesnya dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan beberapa tindakan aneh. Oke, aku percaya padamu. Chukin tersenyum tenang. Bigi, bagaimana dunia luar dibandingkan dengan hutan Stardoll? Baiklah, ketika Chukin mengganti topik pembicaraan, Brigit akhirnya tidak malu lagi dan berkata dari lubuk hatinya. Cara yang bagus. Chukin bertanya dengan penuh minat. Aku tidak bisa memberitahumu. Sebelumnya di hutan Stardoll, aku melayani di Tian, aku adalah tuan, dan kemudian mengawasi hutan Stardoll. Kehidupan sehari-hari membosankan, dan bersamamu, ada juga Zizi, Mei Wu Yuji bersama-sama, mereka dapat melihat sesuatu yang baru setiap hari. Brigit menjawab, tidak ada. Selain itu, apa lagi? Chukin bertanya, apa lagi? Brigit sedikit mengernyit, masih banyak lagi. Misalnya, bagaimana rasanya bersamaku? Chukin bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Brigit teringat adegan tadi, dan menjadi sedikit malu lagi. Tuan Chukin adalah idola saya. Bersama Anda, Brigit secara alami sangat senang dan sangat bahagia. Bigi, jika suatu hari, aku tidak di sisimu, atau jika kau kembali ke hutan besar Stardoll, apakah kau akan merindukanku? Chukin kemudian bertanya, Tuan Chukin,
apakah kau akan mengusirku? Brigit berkata dengan sedikit ketakutan. Aku tidak mengusirmu, aku berbicara tentang sebuah hipotesis. Chukin tersenyum tipis. Ya, Brigit menghela napas lega dan mengangguk. Setelah jawaban setuju Brigit, Chukin tersenyum cerah. Dia merasa bahwa Brigit sudah sangat menyukainya. Chukin, aku ada sesuatu yang harus kulakukan, ayo pergi sekarang. Brigit tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, kakinya sedikit terjepit, lalu dia semakin sering mendengar pemandangan di hutan bambu, dan bahkan bagi Chukin, ada reaksi khusus makhluk betina terhadap makhluk jantan. Chukin, yang tidak tahu mengapa, melihat sosok Brigit yang tampaknya melarikan diri, dan alisnya langsung mengembun, apa-apaan ini? Pada saat ini, Chukin tiba-tiba menyadari bahwa ada kios kecil, air, di tempat yang dicari Brigit sebelumnya. Bigi, bukankah seharusnya dia mengintip tadi? Chukin terkejut terlebih dahulu, lalu tersenyum, tidak heran kamu berlari begitu cepat. Chukin, Chukin. Pada saat ini, dua suara yang akrab dan menyenangkan terdengar. Chukin buru-buru meninggalkan posisi semula dan menyapanya. Saya melihat dua wanita cantik datang berlari turun, itu adalah Qian Renshui dan Ye Lingling. Suer, Lingling, ada apa? Tanya Chukin. Cepat, bawa aku untuk mendapatkan cincin roh ketujuh. Qian Renshui berkata sambil tersenyum. Kamu, apakah kamu telah menembus level ke-70? Chukin bertanya dengan sedikit heran. Qian Renshui mengangguk dan berkata, terobosan tadi malam. Hanya kurang satu cincin jiwa, aku bisa dipromosikan menjadi petapa jiwa dan memperoleh tubuh asli dari jiwa bela diri. Tidak apa-apa, Chukin menjawab, itu hanya Suer, cincin jiwa ketujuhmu. Itu seharusnya berusia setidaknya 80.000 tahun. Binatang jiwa berusia 80.000 tahun tidak tersedia di hutan perburuan jiwa biasa. Kau harus pergi ke hutan besar Stardow. Tidak jauh di utara kota Tianshui, ada hutan beku tempat salah satu dari 3 binatang jiwa utama Kekaisaran Tiandou berkumpul. Qian Renshui menjawab, pasti ada binatang jiwa yang cocok di sana. Juga, Lingling, aku juga. Aku sudah membawanya kepadamu, dan dia baru saja menembus level ke-60. Ayo cepat, Lingling, apakah kau level 60? Chukin bertanya dengan heran. Kejutan semacam itu jauh lebih mengejutkan daripada mengetahui level ke-70 Qian Renshui, karena dia tahu bakat Qian Renshui melawan langit. Itu benar, karena kamu terus memberiku tulang jiwa, ditambah berlatih dengan 9 master, kekuatan jiwaku meningkat sangat cepat. Ye Lingling tersenyum. Lingling, mengapa kamu tidak membawa Xiao Jiu bersamamu? Chukin menatap Ye Lingling. Xiao Jiu, Ye Lingling bertanya dengan bingung. Itu peri 9 iblis. Chukin balas tersenyum, apakah kamu tidak perlu berlatih bersama? Tidak apa-apa dalam jarak 7 hari. Ye Lingling menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Sister Sue sangat cemas, ayo cepat pergi. Tidak, mari kita bicara dengan Ziji dulu. Kata Chukin, mereka tidak akan bisa menemukanku nanti. Tidak perlu. Qian Renshui menggelengkan kepalanya, saat pertama kali datang, kami sudah bertemu dengan Suster Ziji, dan kami sudah memberitahunya. Baiklah, Chukin mengangguk, kalian berdua pegang tanganku. Ye Lingling dan Qian Renshui segera mengikutinya, dan segera 8 sayap Chukin terbuka, dan kekuatan jiwanya terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi pita dan bergegas keluar dari kota Tianshui menuju hutan beku di utara kota. Hutan beku, seperti namanya, adalah hutan beku abadi. Hutan ini terletak di bagian utara Kekaisaran Surga Dou, di persimpangan Kekaisaran Surga Dou dan Utara Jauh. Seperti yang dikatakan Qian Renshui, hutan beku dan hutan matahari terbenam, hutan besar bintang Dou, juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya 3 binatang jiwa besar Kekaisaran Surga Dou. Tidak seperti hutan perawan seperti hutan bintang Dou, pepohonan di hutan beku sebagian besar berupa tumbuhan runjung, jarang, tidak sepadat dan semewah hutan bintang Dou. Begitulah, hutan beku yang membentang ribuan mil masih memberi orang kesan visual yang kuat. Suer, binatang jiwa, naga cahaya suci yang kamu sebutkan, apakah pasti ada di hutan beku? Chukin membawa Qian Renshui dan Ye Lingling dan mencari hutan beku selama seminggu, tetapi melihat banyak binatang jiwa langka, Ye Lingling telah menemukan semua cincin roh yang dibutuhkan Ye Lingling. Tetapi jenis binatang jiwa yang dikatakan Qian Renshui tidak pernah ditemukan. Ya, saya sengaja memeriksa catatan tentang naga cahaya suci, hutan beku pernah muncul.
Qian Renshui mengiyakan. Kalau begitu mari kita pergi ke area inti dan mencarinya. Itu benar-benar tidak berhasil. Mari kita ubah. Saya pikir Liang Phoenix itu bagus. Chukin berkata sambil mencarinya, saya seharusnya membawa Qiwer ke sini. Dia memiliki hidung yang tajam, mungkin kita telah menemukannya kali ini. Chukin membawa kedua wanita itu dan terus masuk lebih dalam, dan akhirnya mereka sampai di luar ngarai, di mana sebuah tanda didirikan, area inti hutan yang terikat es, binatang buas yang ganas dihinggapi, dan manusia tidak diizinkan masuk. Sepertinya kita telah mencapai area inti. Chukin tersenyum tipis, Lingling, Suir, kalian berdua jangan tinggalkan aku. Bagus, Ye Lingling dan Qian Renshui mengangguk bersamaan. Raungan. Ketika mereka bertiga tidak jauh, terdengar suara raungan binatang buas yang ganas. Ketiganya awalnya mengira itu adalah naga cahaya suci. Namun, meskipun binatang jiwa itu adalah binatang naga, seluruh tubuhnya menunjukkan warna biru hitam, yang jelas bukan atribut suci. Ketika Chukin melihat ini, setelah kepalanya berubah menjadi naga, dia meraung langsung ke binatang jiwa itu. Yang terakhir dengan cepat pergi dengan ekornya di tangannya. Aku telah mencari di seluruh area inti. Sepertinya kita akan kembali tanpa hasil. Chukin menatap Qian Renshui dan menghela nafas sedikit. Qian Renshui sedikit cemberut, dan berkata dengan tak berdaya, ya, itu memang bisa terjadi. Manusia, darah, adalah bau darah manusia. Tepat ketika Chu dan Qin hendak pergi, sebuah kata aneh terdengar, dan tepat di hadapan ketiga Chu dan Qin, awan darah muncul. Kabut darah itu sangat tebal, dan beberapa raungan binatang buas yang aneh dipancarkan darinya. Binatang jiwa yang berbicara, mungkinkah itu binatang jiwa 100.000 tahun? Pupil mata Chukin sedikit menyusut. Jika itu adalah binatang jiwa 100.000 tahun, maka mereka akan menghasilkan banyak uang. Chukin mengkhawatirkan cincin roh kedua. Darah, darah manusia. Suara aneh itu terdengar lagi, diikuti oleh bola cahaya berdarah, disemprotkan keluar dari kabut darah, dan langsung menyerbu ke trio Chu dan Qin. Dapat dilihat bahwa kekuatan kabut darah ini luar biasa. Saat kita bergerak maju, hutan dan tanaman hijau mulai layu dan mencair. Itu menunjukkan bahwa sangat mungkin tebakan Chukin benar, ini adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Sepertinya binatang jiwa 100.000 tahun tidak diragukan lagi. King Long kerasukan, Chukin berkata dengan penuh semangat, dan tepat di bawah kakinya, cincin jiwa 300.000 tahun menyala dan lengannya berubah menjadi cakar naga Qian. Itu dia, Wuhun kedua, begonia darah naga diperkuat. Pada saat yang sama, Ye Lingling segera memberi Chu dan Qin darah naga dorongan. Pada saat ini, Ye Lingling baru saja menelan selama 50.000 tahun, dan cincin roh Gui Suetang telah berhasil maju ke level ke-62. Dapat dilihat bahwa dengan bantuan darah naga dari kekuatan jiwa Ye Lingling, aura Chu dan Qin langsung naik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sejauh keadaan Chu Qin saat ini, dia telah mencapai level 98. Anda tahu, premis ini adalah bahwa Chu dan Qin tidak menggunakan transformasi Dewa Naga dan Kekaisaran Dewa Naga. Benar saja, dukungan Lingling masih yang terkuat. Chu Qin tersenyum lembut. Hehe, Ye Lingling menunjukkan senyum cerah setelah mendengar kata-kata itu. Chu Qin hati-hati, sel darah ada di sini. Begitu suara Chukin jatuh, dia melambaikan cakar naga Qian, dan dengan mudah merobek sel darah binatang buas jiwa yang aneh itu secara langsung, dan pupil matanya langsung memutih setelahnya, dan dia melihat ke dalam kabut darah. Dengan kekuatan perspektif, Chukin akhirnya melihat wajah sebenarnya dalam kabut darah. Itu adalah kelelawar berwarna merah darah. Kelelawar itu tampak sangat aneh, dengan tubuh kecil dan kepala besar, dan memiliki 9 kepala, masing-masing dengan mulut besar terbuka. Chukin mengenali binatang buas jiwa ini sekilas. Raja kelelawar berkepala 9 merah. Kata Chukin dengan terkejut. Mendengar suara Chukin, kabut darah tebal menghilang, memperlihatkan wajah sebenarnya dari Raja kelelawar berkepala 9 merah, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara marah, jadi itu kamu, manusia. Oh, sepertinya kamu adalah Raja kelelawar yang memanipulasi Tang Chen di kota pembantaian. Chukin tersenyum ringan. Ya, ini kursi ini. Kata Raja kelelawar berkepala 9 dengan muram, bajingan, menggunakan kekuatan ilahi, mengeluarkanku dari tubuh manusia itu, dan menghancurkan modal pembunuhanku. Aku ingin membunuhmu, membunuhku. Chukin tersenyum acuh tak acuh,
itu benar, aku masih membutuhkan cincin rohmu. Begitu suara Chukin jatuh, cakar naga Qian menyebar, dan pedang raksasa merah tua muncul di atasnya. Ini adalah pedang Sura, ini pedangku, bajingan, kembalikan padaku. Begitu suara Raja Kelelawar berkepala 9 jatuh, itu berubah menjadi awan darah dan bergegas menuju Chukin. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Begitu suara Chukin jatuh, dia mengangkat pedang ilahi Asura dengan satu tangan dan menebasnya dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, Raja Kelelawar berkepala 9 merah langsung terlempar ke udara oleh Chukin, dua kepalanya terpenggal dan jatuh dengan keras ke tanah. Raja Kelelawar berkepala 9 merah, tanpa kekuatan kota pembantaian, paling-paling hanya sebanding dengan seorang bergelar Douluo tingkat 96 manusia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Chu dan Qin dengan kekuatan Douluo yang tiada taraf. Oleh karena itu, Chukin hanya memiliki satu pukulan sederhana, dan dia membunuhnya selama setengah hidupnya. Kamu telah menguasai pedang ilahi Asura, bagaimana ini mungkin? Raja Kelelawar berkepala 9 merah tergeletak di tanah, terkejut. Oke, kata-kata terakhirmu sudah cukup, pergilah ke neraka. Chukin tersenyum tipis, telah datang ke hadapan Raja Kelelawar berkepala 9 merah, dan pedang ilahi Asura hendak ditebas. Tunggu, manusia, jangan bunuh aku bisa menceritakan sebuah rahasia. Raja Kelelawar berkepala 9 merah buru-buru memohon belas kasihan. Rahasiamu? Aku tidak tertarik. Jawab Chukin. Tidak, kamu pasti tertarik, itu adalah cara untuk melampaui manusia, dapatkan keabadian, dan warisi para dewa. Teriak Raja Kelelawar berkepala 9 merah dengan putus asa. Mendengar ini, pisau jagal Chukin tidak jatuh untuk sementara. Dia ingat bahwa Raja Kelelawar berkepala 9 merah telah menjadi parasit di tubuh Tang Chen selama ujian terakhir. Dengan kata lain, rahasia Raja Kelelawar merah mungkin adalah ujian Dewa Asura. Meskipun sebagian besar Chu dan Qin tidak dapat naik ke alam dewa, mengetahui jalan menuju keabadian hanyalah menguntungkan dan tidak berbahaya. Oh, mari kita dengarkan. Jadi Chukin tersenyum. Baiklah, biar aku beritahu. Kata Raja Kelelawar berkepala 9 merah, sebenarnya, jalan menuju neraka dan pedang Asura di tanganmu adalah salah satu ujian yang ditinggalkan oleh Raja Asura. Teruskan, manusia, selama mereka lulus beberapa ujian, mereka dapat mewarisi kekuatan Raja Dewa Asura. Dan kamu telah menguasai pedang Dewa Asura, dan kamu adalah orang kedua yang paling memenuhi syarat untuk lulus ujian Dewa Asura. Yang pertama adalah yang pernah aku parasitkan. Manusia, tetapi dalam hidupnya, mustahil baginya untuk mewarisi tahta Shuro. Karena itu, kamu adalah satu-satunya yang memenuhi syarat. Raja Kelelawar berkepala 9 merah berkata dalam satu tarikan napas untuk meyakinkan Chukin. Mendengar kata-kata ini, Qian Renshui dan Ye Lingling sama-sama memiliki ekspresi bingung. Mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan Raja Kelelawar berkepala 9 merah, jadi mereka hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Omong kosong, bicarakan intinya. Kata Chukin dingin. Oke, di gunung di sebelah kiri kota pembantaian, ada altar Raja Dewa Asura, di mana kamu dapat membuka ujian Dewa Asura. Dan kunci untuk membuka gunung itu adalah pedang Dewa Asura di tanganmu. Raja Kelelawar berkepala 9 merah melanjutkan, percayalah, manusia, kalian adalah yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan tahta Dewa Asura dan memperoleh kehidupan abadi. Aku telah menceritakan rahasia besar ini, tidak bisakah kalian membunuhku? Sudah selesai, kata Chukin dengan nada miring di sudut mulutnya. Pertama, aku tidak ingin mewarisi apa yang disebut keilahian Asura. Kedua, apakah kau ingat apa yang kau lakukan pada mimpi buruk Yu di kota pembunuhan? Begitu suara itu jatuh, Chukin telah melambaikan pedang Asura di tangannya, dan memenggal kepala Raja Kelelawar berkepala 9 itu, satu persatu, akhirnya mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Raja Kelelawar berkepala 9 merah, dengan hanya satu kepala yang tersisa, terengah-engah di sana, dan kata-kata yang diucapkan di mulutnya tidak lengkap, tetapi dia tidak diragukan lagi mengutuk Chukin. Chukin tidak peduli dengan ini. Chukin ingin membuat Raja Kelelawar berkepala 9 merah membalas rasa sakit yang diderita mimpi buruk Yu di awal. Chukin memandang Qian Renshui di samping, Suer, Raja Kelelawar berkepala 9 merah ini adalah binatang buas berusia 100.000 tahun. Lihat, kamu tidak bisa menyerapnya. Jika kamu bisa, aku tidak akan menginginkannya untuk saat ini.
Qian Renshui terkejut ketika mendengar cincin roh 100.000 tahun, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun orang ini berusia 100.000 tahun, dia memiliki atribut jahat pada pandangan pertama. Itu tidak cocok dengan Serapimku, jadi dia akan menyerapnya sebagai gantinya. Menghasilkan efek negatif. Chu Qin masih kamu. Baiklah, baiklah. Setelah itu, Chu dan Qin menusukkan pedang Asura ke jantung Raja Kelelawar. Setelah raungan tragis, tubuh Raja Kelelawar berkepala 9 merah langsung ditelan oleh kekuatan pedang ilahi Asura, berubah menjadi kabut darah dan memasuki tubuh pedang. Di tempat yang sama, hanya tulang roh kepala merah tua dan cincin roh merah 100.000 tahun yang tersisa. Segera, Chu Qin melepaskan Sudaji, Daji, aku ingin menyerap cincin roh, tolong bantu aku melindungi Suir dan Lingling pada saat yang sama. Jangan khawatir, Tuan, Suda tersenyum dan mengangguk patuh. Di bawah pengawasan Sudaji, Chu dan Qin mulai menyerap cincin roh 100.000 tahun tanpa ampun. Hari ini, menyerap cincin roh 100.000 tahun seperti minum air bagi Chu Qin, jadi hanya 10 menit kemudian, cincin roh merah keempat muncul di bawah kakinya. Segera setelah itu, Chu Qin mengambil tulang jiwa merah tua itu ke tangannya. Sangat disayangkan bahwa Chu Qin telah memberikan tulang jiwa kepala Ye Lingling sebelumnya, jadi Ye Lingling tidak dapat menyerap tengkorak itu. Namun, Chu Qin telah memikirkan pemiliknya yang lebih baik, Huliena. Huliena adalah satu-satunya guru roh di antara banyak wanitanya. Itu tidak bisa lebih baik untuknya. Melihat Chu Qin memasukkan tulang jiwa ke dalam wadah pemandu jiwa, Qian Renshui dan Ye Lingling juga tidak cemburu, tetapi yang pertama berkata dengan sedikit kebencian, senang pergi bersamaku untuk menemukan cincin jiwa. Cincin jiwaku tidak ditemukan. Sebaliknya, aku menemukanmu cincin roh 100.000 tahun. Hahaha, Suir, tidak apa-apa, ayo kita cari lagi. Chu Qin tersenyum lembut, jika kamu tidak dapat menemukannya hari ini, kita akan melanjutkannya besok. Tidak, aku tidak ingin tidur di luar. Qian Renshui menggelengkan kepalanya, baiklah, kalau begitu mari kita bekerja lebih keras. Chu Qin tersenyum kembali. Segera, Chu Qin membawa kedua putrinya kembali ke jalan semula, terus mencari napas naga cahaya suci. Akhirnya, Kaisar terbayar. Mereka menemukan rubah cahaya suci yang berusia 75.000 tahun. Setelah Chu Qin melukainya dengan parah, Qian Renshui memberinya pukulan terakhir dan mengakhiri hidupnya. Yang mengejutkan Chu Qin dan Qian Renshui, rubah cahaya suci bersayap ini tiba-tiba meledakkan tulang roh bersayap yang langka. Chu Qin dan Qian Renshui dengan suara bulat memutuskan di tempat untuk memberikan tulang jiwa ini kepada Ye Lingling. Jadi Ye Lingling dan Qian Renshui duduk untuk menyerap cincin roh tulang roh, sementara Chu Qin duduk di samping untuk melindungi hukum. Tuan, memanfaatkan kesempatan langka ini, Sudaji segera duduk di bahu Chu Qin dan dengan malas berkata, sangat lelah. Ada apa, Daji? Chu Qin tersenyum lembut ketika dia mendengar panggilan malas Daji. Aku lelah, aku membantu tuanku menemukan cincin roh selama sehari. Sudah menatap Chu Qin dengan tatapan memelas, kakinya sakit sekali. Dasar orang jahat, kata Chu Qin tanpa amarah, kau adalah seorang Douluo yang tiada taraf, begitu lelah dengan kekuatan kaki yang kecil ini. Namun, Chu Qin tetap tersenyum dan berkata, rentangkan kakimu, aku akan meremasnya untukmu. Sudah telah mendengar kata-kata itu, dan segera meletakkan kakinya di lutut Chu Qin dengan patuh. Chu Qin mengangkat rok panjang Sudaji, dan meletakkan telapak tangannya di stoking berwarna daging milik Sudaji. Kaki Sudaji ramping dan indah, hampir tanpa cacat. Telapak tangan Chu Qin meremasnya, dingin dan halus, membuat Chu Qin merasakan kenyamanan hatinya. Pijatan Chu Qin secara alami berasal dari metode perawatan khusus yang diberikan oleh sistem. Awalnya, Chu Qin mengira itu hanya efektif untuk Gu Yuena. Kemudian, setelah verifikasi berulang kali dengan Bibi Dong, Qian Renshui, dan wanita lainnya, Chu Qin menemukan bahwa metode pijatan yang unik ini dapat menghasilkan rasa nyaman yang kuat. Pada saat ini Sudaji seperti ini, dia merasakan sensasi kesemutan yang istimewa, dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Sangat nyaman, melihat penampilan Suda yang menyenangkan dan cantik, Chu Qin tidak sabar untuk menggigitnya. Wajah Sudaji sangat istimewa, dia termasuk tipe yang bisa bersikap manis dan dapat dikendalikan, dan itulah sisi manisnya saat ini. Ya, Tuan, saya akan memberi Anda palu juga. Suda menjawab dengan gembira, mengatakan bahwa dia mulai meremas bahu untuk Chu Qin. Tuan,
Apakah ini nyaman? Su Daji bertanya sambil memukul bahunya. Sangat nyaman, saya akan menekan telapak kaki Anda lagi. Chukin tersenyum kembali. Oke, Chukin mengangguk dan perlahan melepaskan sepatu bot hak tinggi Daji. Tiba-tiba, kaki gioknya yang harum terlihat. Kaki Daji begitu putih dan bening, tidak ada cacat yang terlihat, tetapi ada aroma samar. Chukin membelai kaki giok itu dengan lembut, dan akhirnya menusuk telapak kaki Su Daji dengan jari-jarinya. Apa? Rasa nyaman yang tak terlukiskan langsung menyebar dari telapak kaki Daji dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, membuatnya menjerit. Segera setelah itu, telapak tangan Chukin bergerak ke atas dari kaki Su Daji, dan akhirnya mencapai paha Chukin. Pada saat ini, Chukin memperhatikan bahwa paha Daji tampak berkeringat. Hal ini membuat Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah Su Daji. Wajah Su Daji sedikit memerah, dan dia berkata dengan lelah, "Tuan Gelombang." Setelah melihat ini, Chukin mencium bibir merah Su Daji yang menarik. Segera, keduanya berpelukan erat. Pada saat ini, suara kejar-kejaran dan pembunuhan datang dari sisi Chukin. Hah, ekspresi Chukin dan Su Daji sedikit berubah pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, kekuatan spiritual Chukin menyala, dan dia menemukan bahwa di hutan, seorang wanita Meiyun dengan jaket kulit ketat dikejar oleh sekelompok master roh dengan wajah dan taring hutan. Awalnya, Chukin tidak bermaksud untuk campur tangan, tetapi ketika dia melihat wajah wanita itu adalah Su Jin, dekan Universitas Tianshui. Su Jin, Chukin mengangkat alisnya sedikit, Daji, jaga Suer dan Lingling, malam ini, aku akan menyelesaikan masalah denganmu lagi. Baiklah, bagus. Su Daji tentu saja mengerti apa yang dimaksud Chukin, dan berkata sambil tersenyum. Mungkin di hutan, 10 li timur. Su Jin, mengenakan jaket kulit ketat, dikejar oleh para master jiwa sepanjang jalan, dan akhirnya dipaksa ke kaki gunung rendah. Pakaian para master roh ini agak mirip dengan para master roh yang membunuh para dewa sebelumnya, dan dapat dilihat bahwa ada beberapa pencuri serigala dengan kepala serigala di antara para master roh. Pencuri serigala adalah ras setengah orc yang dikawinkan manusia dengan serigala iblis angin badai. Sebagian besar dari mereka mencari nafkah dengan merampok rumah dan merampok rumah mereka. Mereka cocok dengan sisa-sisa kelompok dewa pembunuh ini, dan berkumpul. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan hanya satu lengan. Pria parubaya itu hanya memiliki satu mata kecuali satu lengan, dan dia baru saja terluka. Dia disebut serigala penyendiri, dan dia adalah ikan yang melarikan diri dari gunung dewa pembunuh. Si cantik kecil, ayo lari. Serigala penyendiri menatap Su Jin, yang penuh dengan kecantikan di depannya, dengan seringai. Matanya menyala, dan dia akan mencabik-cabik Su Jin. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan adegan menekan Su Jin di bawahnya. Sejujurnya, Su Jin saat ini memang menawan, pakaian kulitnya yang ketat, tubuhnya yang sempurna, bokongnya yang seperti buah persik, dan dada yang lurus tergambar dengan jelas. Wajah yang menggoda itu memancarkan suasana yang dewasa dan menawan, tidak peduli siapa itu, ada perasaan ingin mencium Fangs dan menjatuhkannya. Apakah kamu benar-benar mengira aku melarikan diri? Su Jin tersenyum tipis di sudut mulutnya yang menarik, kakak, lakukanlah. Saat kata-kata Su Jin jatuh, tombak bergagang dingin terbang dari segala arah di hutan, dan beberapa pencuri serigala yang tidak siap dan master jiwa yang lemah terbunuh di tempat. Segera setelah itu, banyak master jiwa wanita yang mengenakan baju besi muncul dari hutan, dipimpin oleh Lindai, kepala ksatria wanita. Dan para master jiwa wanita berbaju besi itu tidak diragukan lagi adalah anggota ksatria wanita. Kelompok master jiwa wanita ini menyerang dengan sangat ganas, ditambah kelompok master jiwa yang mengepung Su Jin, kekuatan mereka tidak begitu besar, jadi mereka terbunuh dengan sangat cepat. Nyonya tua, beraninya kau hina aku. Melihat pemandangan ini, serigala penyendiri itu langsung marah, kakinya berwarna putih, 2 kuning, 3 ungu dan 1 hitam, dan 7 cincin roh menyala. Dia segera memanggil roh serigala penyendiri dan langsung membunuh Su Jin di depannya. Hah, Su Jin tersenyum dingin, dan 7 cincin roh yang sangat baik dengan 2 kuning, 2 ungu dan 3 hitam bergerak terang di bawah kakinya. Sebagai dekan Akademi 4 Elemen, bakat Su Jin sangat kuat. Di usia 40-an, dia telah mencapai tingkat 71 santo jiwa. Saat berikutnya, cermin dingin muncul di tangannya. Cermin itu berbentuk persegi panjang, dengan garis-garis megah di atasnya.
Itu adalah jiwa bela dirinya, cermin es. Melihat bahwa Sujin juga seorang santo jiwa, dan memiliki cincin roh yang sangat baik, serigala penyendiri itu menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi segera satu lengannya berubah menjadi cakar serigala, melompat, dan langsung menyerbu ke arah Sujin. Kemampuan jiwa kelima, perisai cermin jiwa es. Dengan menyalanya cincin roh kelima Sujin, cermin es di tangannya berlipat ganda, dan itu seperti perisai yang dengan mantap mencegat cakar serigala dari serigala penyendiri. Tidak hanya itu, cermin es itu meledak dengan cahaya fajar yang seperti es, dan langsung mengguncang serigala penyendiri itu. Pada saat yang sama, cincin jiwa hitam kelima di antara dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam di bawah kaki Lindai menyala, dan segera dia melambaikan pedang raksasa hitam di tangannya dan menebas serigala penyendiri itu secara langsung. Setelah melihat ini, serigala penyendiri itu segera mengerahkan kekuatan rohnya dan menghindar dari kiri ke kanan. Dengan respons yang tergesa-gesa, satu-satunya lengan serigala penyendiri itu langsung dipotong oleh Lindai. Serigala penyendiri itu langsung jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Lindai dan Sujin jatuh ke kiri dan kanan serigala penyendiri itu pada saat yang sama. Raungan menyakitkan datang dari mulut serigala penyendiri itu, tetapi tanpa lengannya, dia tidak punya pilihan selain berlutut dan menyembah. Lepaskan, kalian berdua. Kalian membunuh para dewa dan membantai kota Gajah Langit, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Saat dia berkata, Lindai mengayunkan pedang raksasa hitam itu tanpa ragu-ragu dan memenggal kepala serigala penyendiri itu. Pada saat yang sama, para ksatria wanita juga membunuh pencuri serigala dan ahli roh itu sepenuhnya. Setelah semua musuh dibantai, putri-putri Lindai dan Sujin semuanya menghela napas lega. Berani membunuhku dan membunuh para murid para dewa. Namun, saat mereka sedang bersantai, cahaya berdarah bersinar di hutan. Lindai, Sujin dan yang lainnya melihat lebih dekat dan melihat seorang lelaki tua dengan kruk, memanipulasi beberapa hantu tengkorak berwarna darah, tersebar ke arah bunuh mereka. Di kaki lelaki tua itu, 2 cincin roh kuning, 2 ungu dan 4 hitam, 8 yang dikonfigurasi dengan sangat baik berkilauan. Ketika para ksatria wanita terkejut, mereka segera berbaris untuk menyambut Anda. Kontra, minggir, Sujin berteriak cemas. Pada saat yang sama, Lindai dan Sujin segera bergegas ke depan para ksatria wanita. Sudah terlambat, kecepatan hantu tengkorak ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan para ksatria wanita dan membunuh mereka semua. Tepat pada saat itu, mereka melihat api yang menyala di depan mereka jatuh dari langit, dan dalam sekejap, kerangka berwarna darah itu terbakar menjadi abu oleh api. Sujin dan Lindai kebetulan mencapai bagian depan ksatria wanita. Mereka semua terkejut, tetapi saat berikutnya, mereka melihat sosok heroik di depan mereka. Dia mengenakan jubah emas hitam dan memegang pedang raksasa merah tua di tangannya. Sebelum Sujin dan keduanya bisa bereaksi, orang ini bergegas menuju kontra tengkorak darah seperti kilat. Para wanita hanya mendengar teriakan tragis, dan sosok pedang itu menusuk ke dalam tubuh. Kontra telah berubah menjadi kabut darah dan mengalir ke pedang raksasa merah tua. Melihat pemandangan mengerikan ini, Sujin dan Lindai sangat terkejut. Namun, sedetik kemudian, ketakutan kedua wanita itu berubah menjadi keterkejutan. Ketika mereka melihat wajah asli pria itu, mereka berseru dan berkata dengan terkejut, putra mahkota telah dinobatkan. Tidak diragukan lagi bahwa pria yang jatuh dari langit ini adalah Chukin. Sujin, Lindai, sepertinya kalian masih membutuhkan bantuanku. Chukin menahan pedang Asura, berjalan ke arah kedua wanita itu, dan tersenyum acuh tak acuh. Terima kasih sekali lagi, Wang Jue, atas anugerah penyelamat hidupmu. Lindai dan Sujin memberi hormat kepada Chu dan Qin secara bersamaan. Apa masalah sepele? Ngomong-ngomong, kalian berdua, mengapa kalian ada di sini di hutan beku? Chukin bertanya kepada kedua wanita itu. Datanglah untuk mengambil cincin roh ketujuh. Sujin berkata terus terang. Sesederhana itu. Chukin mengangkat alisnya. Tentang masalah ini, apakah kalian masih membuat rahasia di pagi hari? Maaf, Wang Jue, maafkan aku. Lindai berkata dengan sedikit rasa bersalah. Kakak senior dan aku tidak pernah suka bergantung pada orang lain. Jadi aku tidak memberitahumu. Lalu kau bilang tidak padaku. Chukin tersenyum tipis. Mengapa membuatnya begitu misterius? Yah, aku dan kakak Lindai tidak memikirkannya dengan baik. Sayangnya,
Aku tidak menyangka bahwa di hutan beku ini, aku juga akan bertemu seseorang yang membunuh para dewa. Sujin menghela nafas, untungnya, Chukin jatuh tepat waktu. Jika kau melakukannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di bawah mahkota Pangeran Wang, bagaimana denganmu? Kau datang ke hutan beku, tanya Lin Dai. Oh, aku juga datang untuk menemani Suir dan Lingling, mereka mendapatkan cincin roh. Jawab Chukin. Setelah mendengar ini, Lin Dai dan Sujin entah kenapa tersesat. Mereka mengira bahwa Chukin ada di sini untuk melindungi mereka. Tampaknya mereka sedikit bersemangat. Pikirkan juga, identitas macam apa Chukin, apakah dia akan dengan sengaja memperkosa kedua orang yang tampaknya tidak penting ini. Lalu, apakah kau mendapatkan cincin roh? Chukin bertanya kepada mereka tanpa mengetahui apa yang mereka pikirkan. Mengerti, Sujin mengangguk. Aku masih berpikir, jika kalian tidak mengerti, aku akan membantu kalian. Chukin berkata sambil tersenyum, jika memang begitu, maka tidak perlu. Mendengar ini, ekspresi Sujin langsung gembira. Tampaknya dalam hati Chukin, dia tidak begitu tidak tertahankan. Selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan? Chukin melanjutkan, sudah larut, kami berencana untuk berkemah di sini, dan kami akan kembali ke Tianshui Chollege besok. Sujin tersenyum dan berkata, Wang Jue, bagaimana denganmu? Awalnya, aku berencana untuk kembali ke kampus. Chukin menjawab, karena aku sudah bertemu denganmu, aku akan menginap di rumahmu malam ini. Terima kasih Wang Jue atas mahkotanya. Sujin dan Lin Dai berkata serempak. Awalnya, mereka khawatir bahwa mereka perlu meningkatkan kewaspadaan mereka di malam hari. Dengan Chukin di sini, ini tidak lagi diperlukan. Chukin. Tepat pada saat ini, Qian Renshui dan Ye Lingling, serta tulang jiwa setelah menyerap cincin roh, datang ke sisi Chukin, ditemani oleh Sudaji. Apakah semua tulang jiwa dan cincin jiwa telah diserap? Chukin tersenyum sambil menatap keduanya. Ya, Qian Renshui mengangguk dengan gembira, aku telah maju ke level ke-72, Lingling, aku juga telah mencapai level ke-63. Setelah mendengar ini, Sujin dan Lin Dai di samping terkejut. Berapa umur Qian Renshui di depannya? Apakah levelnya melampaui Sujin? Pada saat ini, Qian Renshui melanjutkan, Chukin, hari sudah mulai gelap, ayo kembali ke Tianshui Chollege sesegera mungkin. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya, Suer, aku khawatir kita akan menemani Dekan Sujin malam ini dan menginap di sini selama 1 malam. Presiden Su, Ye Lingling melihat Sujin dan menyapanya, mengapa Anda di sini? Kami baru saja diserang oleh Sekte Dewa Pembunuh. Untungnya, di bawah mahkota Wang Jue, kami akan menyelamatkannya tepat waktu. Sujin menjawab. Kemudian dia melihat ke arah Chukin, di bawah mahkota Wang Jue. Karena Nona Suer tidak terbiasa tidur di jalan, Anda harus kembali dulu, kami tidak peduli. Bagaimana saya bisa melakukannya? Chukin menggelengkan kepalanya, karena saya sudah berjanji kepada Anda, maka saya tidak bisa kembali. Setelah itu, Chukin melihat ke arah Qian Renshui dan berkata, Suer, apakah Anda membicarakannya? Qian Renshui memiliki sedikit kebencian di hatinya, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, baiklah, saya mendengarkan Anda. Dalam hal ini, Dekan Sujin, mari kita cari tempat untuk berkemah. Chukin melihat ke arah Sujin dan Lin Dai. Oke, setelah itu, kelompok Chu dan Qin memilih tempat yang relatif aman untuk berkemah. Untungnya, ada tenda cadangan di wadah pemandu jiwa Chukin. Tujuan awal pembeliannya adalah untuk mempersiapkan kebutuhan tak terduga di alam liar, dan itu sangat berguna. Hari ini Chukin membawa Ye Lingling dan Qian Renshui ke tenda. Ada apa, Suer? Chukin tersenyum tipis pada Qian Renshui sambil melihat ekspresi cemberut Qian Renshui. Kalian, jelas-jelas mengatakan akan kembali ke Tianshui Chollege malam ini, tetapi kalian malah tidur di jalan lagi. Kata-kata Qian Renshui jelas mengandung sedikit kebencian. Oh, Chukin menghela napas pelan, Suer, kau juga telah melihat Sujin Lin Dai dan para ksatria wanita mereka. Ada ratusan orang, jadi kau pasti tidak bisa menunggangi Qinglong kembali ke Tianshui Academy sekaligus. Hutan beku ini bisa dikembalikan. Ada begitu banyak pasukan dewa pembunuh yang tersisa, jika aku meninggalkan mereka, tempat ini tidak akan aman. Aku tahu kau mendukung Sujin dan Lin Dai. Qian Renshui cemberut, itu membuat kita tidur di sini. Kakak Sue, menurutku tempat ini cukup bagus. Ye Lingling tersenyum,
Tempat tidurnya juga sangat empuk, jadi seharusnya tidak ada yang tidak nyaman untuk tidur. Lingling, apakah kau benar-benar berpikir begitu? Chu Qin tersenyum. Ya, Ye Lingling berkata dengan tegas, dimanapun kamu berada, itu bagus. Chu Qin langsung meremas pipi Ye Lingling, bisa bicara. Namun, Qian Renshui bersenandung pelan. Kakak Sue, ada apa denganmu? Ye Lingling sedikit mengernyit, biasanya, kamu tidak seperti ini. Ya, Sue kamu. Chu Qin juga sedikit bingung. Setelah mendengar ini, Qian Renshui menoleh ke samping dan menutupi perutnya. Sue bukankah seharusnya kamu, apakah itu akan terjadi? Tanya Chu Qin. Qian Renshui tidak berbicara, masih dendam di wajahnya. Melihat penampilan Qian Renshui, Chu Qin yakin bahwa tebakannya benar. Sue konyol, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Di matamu hanya ada Su Jin dan Lin Dai. Apakah kamu pernah melihatku? Qian Renshui berkata dengan marah. Oke, jangan marah. Chu Qin tersenyum lembut, menyentuh perut Qian Renshui dengan telapak tangannya, dan dengan lembut mengusapnya, aku akan mengusapnya untukmu. Ye Lingling juga berjalan ke punggung Qian Renshui dengan jenaka dan memberinya palu di bahunya. Maaf, saudari Sue, Chu Qin dan aku salah paham padamu. Qian Renshui masih tampak tidak mau memperhatikan mereka berdua. Setelah melihat ini, Chu Qin mengangkat pakaian Qian Renshui dengan lembut, menekan tangannya ke kulitnya yang sangat lembut, dan pada saat yang sama perlahan-lahan meningkatkan panasnya. Hei, Chu Qin, mengapa tanganmu begitu hangat? Merasakan kehangatan dan kenyamanan dari perutnya, Qian Renshui akhirnya mengungkapkan sedikit kejutan. Rahasia, Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Chu Qin sedikit tidak berdaya. Ini adalah buku rahasia elemen api milik tubuh naga unsur, dan itu tidak dapat disebarkan. Namun, Chu Qin tahu bahwa Qian Renshui hanya dendam sementara, dan tidak akan benar-benar marah padanya, jadi telapak tangannya perlahan menghangat. Sangat nyaman. Pada saat tertentu, Qian Renshui menunjukkan ekspresi nyaman yang begitu meledak-ledak, katanya sedikit. Chu Qin, apakah benar-benar senyaman itu? Melihat ekspresi senang Qian Renshui, Ye Lingling menjadi sedikit tidak seimbang secara psikologis. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan tangan lainnya perlahan menghangat, memakainya dari balik pakaian Ye Lingling, dan meletakkannya di pusarnya. Ye Lingling langsung merasa sangat segar. Kedua wanita itu, seolah-olah berendam di sumber air panas, tampak nyaman dan menyenangkan. Melihat kesenangan kedua wanita itu dan dengungan unik, Chu Qin juga memiliki ekspresi nyaman di wajahnya. Chu Qin, Ye Lingling berkata tiba-tiba. Baiklah, ada apa? Chu Qin bertanya sedikit bingung. Bisakah kamu berada pada suhu ini di seluruh tubuhmu? Ye Lingling berkata dengan sedikit malu. Ya, tunggu, Lingling, mungkinkah? Chu Qin langsung mengerti pikiran Ye Lingling. Baiklah, tidak apa-apa. Ye Lingling mengangguk. Kau boleh mencoba, kata Chu Qin sambil tersenyum, tapi ada orang dari ksatria wanita, jadi kau tidak boleh bicara. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ye Lingling mengangguk cepat. Aku juga mau, kata Qian Renshui segera setelah mendengar ini. Sue kau bukan orang di sini. Chu Qin mengerutkan kening. Apa pentingnya itu? Saat dia berkata, Qian Renshui mulai melepas rok di bawahnya. Kalau begitu bersabarlah. Di tenda sebelah, Su Jin dan Lin Dai juga melepas mantel mereka, dan mereka tidur di bantal yang sama. Adik perempuan, kita berdua sudah hampir 20 tahun tidak tidur bersama, kan? Su Jin menatap Lin Dai dan tersenyum. Ya, sebelumnya, di Universitas Tianshui, kita selalu berpelukan saat tidur. Aku tidak menyangka dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu. Lin Dai mengangguk. Baiklah, waktu berlalu dengan cepat. Su Jin mengangguk. Adik perempuan, aku bertanya padamu, apakah kau pernah jatuh cinta dalam 20 tahun terakhir? Lin Dai menggelengkan kepalanya, aku sibuk dengan pembentukan ksatria wanita dan kota Gajah Langit. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk jatuh cinta? Kakak perempuan, bagaimana denganmu? Su Jin bertanya. Su Jin juga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hampir sepertimu. Perguruan tinggi Tianshui telah diganggu oleh para bangsawan itu, dan aku juga sangat sibuk. Kalau begitu, kita adalah saudara perempuan dan perempuan. Lin Dai menghela nafas pelan. Ngomong-ngomong, kakak senior, berapa banyak orang yang mengejarmu?
Lin Dai terus bertanya. Seharusnya tidak. Su Jin menggelengkan kepalanya. Pasti, kakak, kamu dikenal sebagai murid tercantik dalam sejarah perguruan tinggi Tianshui. Lin Dai tersenyum, lagi pula, bakatmu sangat kuat, kurasa mereka yang mengejarmu tidak akan berani mengatakannya. Bagaimana denganmu? Su Jin berkata sambil tersenyum. Ada cukup banyak orang yang mengejarku. Nanti, aku memberi syarat, yaitu usiaku lebih muda dariku, dan aku harus dikalahkan. Lin Dai menjawab, akibatnya, mereka semua mundur. Su Jin tidak bisa menahan senyum, tidak banyak pria yang lebih muda darimu dan dapat mencapai level kaisar jiwa. Siapa bilang tidak, itu tepat di bawah mahkota Wang Jue. Lin Dai tersenyum. Di bawah mahkota Wang Jue, di usia 20-an, dia telah mencapai puncak dunia Master Roh. Ya, memang, Su Jin mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, di bawah mahkota raja, dia muda, berbakat dan mempesona, dan terlihat sangat tampan. Kakak senior, bagaimana aku bisa mendengar dari kata-katamu, selain makna pemujaan, apalagi yang ada? Lin Dai tersenyum, mengapa kamu tidak menarik perhatian putra mahkota? Tidak, Su Jin menggelengkan kepalanya. Kakak senior, kapan kamu belajar berbohong? Lin Dai berkata, sebagai kakak perempuanmu yang baik yang telah berada di tempat tidur selama lebih dari 10 tahun, aku yakin kamu punya ide untuknya. Su Jin, jangan bicara lagi. Kakak senior, kudengar Wang Jue suka menjadi wanita, dan wanita cantik di sekitarnya seperti awan. Kamu adalah merek teratas di Universitas Tianshui, atau, kakak senior, pergilah dan cobalah. Goda Lin Dai, persetan dengan kartu terbaikmu. Aku sudah berusia lebih dari 40 tahun, dan Wang Jue tidak lebih dari 20 tahun. Selain itu, dia adalah orang yang sangat baik. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padaku, seorang dekan kecil di akademi? Su Jin menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana jika dia menyukaimu? Lin Dai menjawab, di antara para wanita di bawah mahkota, ada banyak wanita seusia kita. Akankah? Mata Su Jin sedikit berubah. Tunggu, Lin Dai, kamu sangat peduli dengan mahkota Wang Jue. Bukankah seharusnya kamu juga menyukainya? Ya, Lin Dai mengangguk dan berkata, kakak senior, aku tidak bisa berbohong. Di bawah mahkota Wang Jue, itu adalah makananku. Tidak, itu adalah tipe yang aku suka dan kagumi. Belum lagi, aku suka menjadi lebih muda dariku. Dan dia menyelamatkanku 2 kali. Aku pikir dia ditakdirkan untukku. Su Jin terdiam. Kakak senior, bagaimana kalau kita membandingkan? Kata Lin Dai. Dibandingkan dengan apa? Su Jin mengangkat alisnya. Bibi siapa yang akan menang, atau memenangkan mahkota raja terlebih dahulu? Jawab Lin Dai. Kamu cukup percaya diri, kata Su Jin dengan sedikit sarkasme. Besok, tidur, kata Lin Dai, menoleh ke satu sisi, menarik selimut, dan langsung tidur. Orang ini, masih tidur sangat cepat. Tepat saat Su Jin hendak tertidur, dia mendengar suara gerakan dari tenda trio Chu dan Qin. Mungkinkah putra mahkota ada di bawah? Di tenda Chu Qin, Qian Renshui dan Ye Lingling masih tidak bisa diam. Sue Er tidak bisa berkata apa-apa. Chu Qin menatap Qian Renshui dengan tatapan pucat. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa menahannya. Qian Renshui berkata, berbaring di tempat tidur, sangat nyaman. Chu Qin, bolehkah aku mencoba suster Sue seperti ini? Pada saat ini, Ye Lingling, yang tampak tidak senang, menatap Chu Qin dan memohon. Hah, Chu Qin berkata dengan sedikit terkejut, Lingling, apakah kamu yakin, ini lebih menyakitkan? Suster Sue berkata bahwa dia sangat nyaman, aku tidak peduli. Baiklah kalau begitu, ... Su Jin telah mendengarkan gerakan di sebelah, dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Setelah berpikir sebentar, Su Jin membangunkan Lin Dai, adik perempuan, kamu berkata, di bawah mahkota Wang Jue, apakah kamu menginginkan kami? Kakak senior, aku terlalu lelah, katakan saja besok, kata Lin Dai dengan mengantuk. Tidak, kata Su Jin, sambil menggulung selimut Lin Dai. Kakak senior, apa yang kau lakukan? Lin Dai terpaksa menoleh dan berkata sambil mengerutkan kening. Aku salahmu, aku tidak bisa tidur lagi. Su Jin menjawab, tidak ingin tidur juga. Baiklah, Lin Dai menghela napas sedikit, sebenarnya, menurutku Wang Jue seharusnya menarik bagimu. Kenapa? Su Jin bertanya, orang macam apa Wang Jue Mian itu?
Dia benar-benar meminta untuk ikut dengan kita di pagi hari. Sebelumnya, pacar Wang Juemian ingin kembali ke Universitas Tianshui, tetapi dia berinisiatif untuk tetap tinggal demi melindungimu. Aku tidak tahu apakah Pangeran Wang menyukaimu, tetapi aku tidak pernah membencimu. Lin Dai menganalisis. Su Jin jatuh dalam meditasi. Baiklah, kakak senior, sudah malam, tidurlah. Besok, aku akan bertanya langsung padamu, kan? Kata Lin Dai tak berdaya. Baiklah, Su Jin tersenyum. Petik 2, benarkah? Lin Dai menunjukkan ekspresi terkejut, tidak apa-apa, kakak senior, cari jalannya dulu, dan aku akan bertindak lagi. Persetan denganmu, aku bercanda, Su Jin menjawab, sudah berapa lama kita bertemu sebelumnya. Meskipun demikian, kita harus bergegas. Ada begitu banyak wanita di sekitarnya, aku khawatir tidak ada waktu untuk berbicara dengan kita. Terlebih lagi, dia harus segera tinggal di Universitas Tianshui. Baiklah, tidak ada kata-kata untuk satu malam. Di pagi hari berikutnya, Chukin terbangun oleh semburan daging yang harum. Ketika aku membuka mataku, suara Su Jin kebetulan terdengar di luar tenda, di bawah Wang Jue, kami telah menyiapkan sarapan. Apakah kamu ingin makan sesuatu bersama? Baiklah, datanglah sekarang juga. Jawab Chukin. Segera setelah itu, dia mengguncang Ye Lingling dan Qian Renshui, dan kedua pemalas itu tidur seperti babi mati, tidak bergerak. Chukin menggelengkan kepalanya tanpa daya, segera bangkit setelah berpakaian, dan berjalan keluar dari tenda. Di bawah mahkota Wang Jue, mengapa kamu sendirian dan kedua istrimu? Su Jin tersenyum sambil menatap. Chukin, tidak masalah jika kedua pemalas itu tidak menelepon. Chukin berkata sambil tersenyum, Dekan Su Jin, jangan panggil aku Wang Jue di masa depan, itu tampak terlalu menonjol. Panggil saja aku Chukin. Aku tidak menyangka Mianxia begitu rendah hati. Su Jin tersenyum sedikit, tetapi Su Jin tidak berani memanggil namamu secara langsung, jadi bagaimana denganmu, Chukin Mianxia? Terserah kamu, Chukin tersenyum tenang, ayo pergi, sarapan dulu. Bagus, Su Jin tersenyum. Pada saat ini, Lin Dai sedang memanggang sepanci daging binatang buas di atas api. Aromanya memenuhi seluruh perkemahan, menyebabkan Chukin menelan ludah. Su Jin, Lin Dai, apa yang kalian rebus, mengapa begitu harum? Chu Qinchan tersenyum. Ini daging sapi dingin Tianshui. Su Jin membuka tutupnya dan berkata sambil tersenyum, kami adalah hidangan terkenal di kota Tianshui. Menggunakan resep rahasia unik kota Tianshui, ditambah binatang buas yang hanya tersedia di hutan beku, sapi dingin kristal es, diseduh menjadi. Aku dapat melihat bahwa daging sapi di dalam panci sangat istimewa, ternyata warnanya sedingin es, ditaburi bumbu dan paprika, sangat menggoda. Menarik, aku akan mencobanya, kata Chukin, mengambil sepotong daging sapi beku, dan setelah mencicipinya dengan hati-hati, dia penuh pujian, luar biasa, hidangan ini mungkin yang terbaik yang pernah aku makan di benua Douro. Hidangan, Mianxia, kamu bukan dari benua Douro. Lin Dai dan Su Jin bertanya dengan heran pada saat yang sama. Itu tidak penting, Chukin menggelengkan kepalanya, menjepit 2 potong daging sapi lagi, dan mengunyahnya. Yah, itu tidak buruk, itu adalah spesialisasi Universitas Tianshui. Su Jin tiba-tiba menjadi senang. Apa yang lebih nyaman daripada mendengar pujian dari orang yang kamu sukai? Lin Dai melihat Su Jin tersenyum seperti bunga, dan segera berkata, sebenarnya, Chukin Mianxia, hidangan daging sapi dingin rasanya sangat enak, tetapi kakak perempuan senior sangat pandai memasak. Kamu tidak tahu, Yang Mulia Lian Sueye, aku telah memuji keterampilan memasak kakak perempuan senior. Benarkah? Chukin tersenyum sedikit. Ya, Lin Dai mengangguk, Yang Mulia Sueye, dia juga ingin membiarkan kakak perempuan senior berada di keluarga Kekaisaran Tiandou, tetapi dia menolak, karena dia ingin tetap di perguruan tinggi Tianshui. Sayang sekali, Chukin berkata dengan tenang, awalnya, aku ingin Su Jin tinggal di sisiku dan memasak untukku. Karena Yang Mulia Sueye telah ditolak, maka saya mungkin keluar dari permainan. Jelas, ucapan Chukin memiliki rasa godaan. Tugas sistem adalah membuat Su Jin jatuh cinta padanya dengan sukarela, jadi Chu dan Qin selalu harus menguji kemauan Su Jin. Merupakan berkah bagi saya untuk dipuji oleh Chukin Mian. Su Jin menjawab, tapi, mendengar kata-kata Su Jin, Chukin menyela sambil tersenyum, jangan khawatir,
hanya bercanda. Dekan Su adalah dekan Akademi 4 Elemen, bagaimana saya bisa menjadi juru masak? Tidak, Chukin Mianxia, Anda salah paham. Su Jin berkata, jika Chukin Mianxia benar-benar memiliki niat ini, saya bisa berada di sisi Mianxia. Karena Su Jin adalah orang yang memiliki kebaikan dan harus membalas, Chukin Mianxia menyelamatkan Tian Sui Chol Lege dan kehidupan Su Jin. Tidak peduli apa yang diminta Chu dan Qin Mianxia, sama sekali tidak ada yang salah dengan mengajar Su Jin. Yang dikhawatirkan Su Jin adalah Su Jin tidak akan bisa melayani Mianxia di bawah. Mendengar ini, Lin Daidai mengerutkan kening. Apa yang dilakukan kakak perempuanmu? Bukankah ini berarti menolak Chukin secara langsung? Dan Chukin, saat ini, juga agak sulit untuk menilai hati Su Jin, lagi pula, yang terakhir terlihat sedikit gugup, dan itu terlalu bagus untuk ditutup-tutupi. Itulah masalahnya, Chukin adalah tipe orang yang tidak cukup percaya diri, jadi dia menjawab, selama Su Jin bersedia melayani Tian Sui Chol Lege, kamu tidak perlu khawatir melayaniku dengan buruk. Aku sangat menyukai hidangan ini. Jangan khawatir, ikuti aku, dan perlakuannya tidak akan pernah lebih buruk daripada dekan Tian Sui Chol Lege. Chukin menambahkan, harus, pertama-tama temukan cara untuk menjaga Su Jin. Terlebih lagi, hidangan Su Jin benar-benar lezat. Su Jin terkejut dan senang. Untuk sesaat, dia terdiam, berhenti, dan hendak berbicara, tetapi disela oleh Lin Dai, kakak senior, Chukin Mianxia, tetapi seorang legenda di dunia master jiwa, Anda tidak selalu ingin meningkatkan diri sendiri. Kekuatan jiwa, mengikuti sisi Chukin Mian, Anda pasti akan mendapatkan dorongan yang tak terduga. Ya, meskipun Chukin tidak tahu mengapa Lin Dai mengatakan ini, dia tetap mengikuti, orang-orang di sekitarku, kecuali wanitaku, adalah gelar Do, dan harus membantu Anda meningkat. Baiklah kalau begitu, Su Jin mengangguk dan berkata, Chukin Mianxia, saya bersedia menjadi juru masak Anda. Jangan katakan itu, mulai hari ini, aku akan menjadikanmu Earl dari Heaven Dou Empire. Chukin tersenyum ringan, bagaimana menurutmu? Benarkah? Lin Dai dan Su Jin berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Tentu saja itu benar. Sebelum Chu dan Qin berbicara, suara Qian Renshui terdengar, status Pangeran Qinglong lebih tinggi dari pangeran, kedua setelah ayah. Sueye Agung, apalagi menjadi Earl, seorang markis juga layak. Petik 2, Sueer, Chu Qin tersenyum tipis. Qian Renshui duduk di samping Chu Qin dengan santai, bersandar di bahunya, kamu tidak punya hati nurani. Jangan panggil aku makan malam. Siapa yang harus disalahkan, kamu dan Ling Ling, dua pemalas besar. Kata Chukin dengan suara marah. Itu bukan kamu tadi malam. Qian Renshui hendak membantah, tetapi menyadari bahwa Su Jin dan Lin Dai masih di samping, dan buru-buru berkata, itu bukan tadi malam. Kamu sendiri yang mengambil selimut dan membuatku begadang sepanjang malam. Mendengar ini, wajah Su Jin sedikit memerah dengan ekspresi aneh. Dia tahu bahwa Qian Renshui berbohong, karena dia mendengarnya dengan sangat nyata tadi malam. Tentu saja, Su Jin tidak akan dan tidak berani melanggarnya. Apa yang kamu makan? Qian Renshui juga takut malu, dan segera mengganti topik pembicaraan. Sueer, kamu bisa mencoba hidangan spesial daging sapi dingin Sui Cheng ini. Kata Chukin, mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulut Qian Renshui. Enak sekali. Setelah mengunyah, Qian Renshui membuka matanya, bagaimana bisa ada daging sapi dingin yang begitu lezat? Su Jin yang melakukannya. Chukin balas tersenyum, Sueer, aku ingin Su Jin mengikuti kita di masa depan, bagaimana menurutmu? Tentu saja boleh, kamu yang memutuskan. Qian Renshui sudah lama mendengar percakapan antara Chukin dan Su Jin, dan dia tidak terkejut. Dia juga sudah terbiasa dengan cara Chukin mengarang cerita tentang saudara perempuan. Oke. Itu keputusannya. Chukin mengangguk. Qian Renshui tersenyum tipis. Chukin, berikan aku sepotong lagi. Setelah itu, Qian Renshui membuka mulutnya lebar-lebar. Sungguh, aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Chukin Chong tersenyum, mengambil sepotong daging sapi lagi, dan memasukkannya ke dalam mulut Qian Renshui. Melihat pemandangan kasih sayang Chukin dan Qian Renshui, Su Jin dan Lin Dai mulai merasa sedikit masam di hati mereka. Setelah beberapa perbaikan, Chukin dan Qian Renshui Ye Lingling menyewa kereta di hutan beku, sementara Lin Dai dan Su Jin berkuda di garis depan tim. Kakak, keberuntunganmu ada di sini.
Lin Dai menatap Su Jin dan tersenyum. Hah, Su Jin mengangkat alisnya sedikit. Chu, Qin Mianxia, aku sangat suka makan makananmu. Lin Dai balas tersenyum. Jadi apa? Su Jin Dai mengerutkan kening. Apakah kamu pernah mendengar sepatah kata pun? Jika kamu ingin menangkap seorang pria, kamu harus terlebih dahulu memegang perut pria itu. Lin Dai tersenyum dan berkata, kakak senior, kamu sudah setengah jalan. Ditambah lagi, Chu Qin Mian bersikeras jika kamu tetap di sisimu, itu berarti dia sangat menarik bagimu. Benarkah? Su Jin berkata dengan gembira. Ya, Lin Dai mengangguk. Hei, kamu disukai oleh Chu Qin Mian, aku tidak tahu kapan. Adik perempuan, lebih percaya diri. Di kereta, terus terang, Chu Qin, apakah kamu menyukai Su Jin? Qian Renshui menatap Chu Qin dengan nada sedikit bertanya. Ya, Chu Qin mengangguk. Sue, kau tidak ingin menghentikanku, kan? Tentu saja tidak, Qian Renshui menjawab. Kapan aku keberatan jika kau punya wanita baru? Kau lupa, aku membantumu menjodohkan Sue ke. Lalu Suir, apa yang kau lakukan dengan sikap seperti ini? Chu Qin tersenyum. Aku hanya kejam sampai kehilangan kesabaran, sosok Su Jin terlalu bagus. Qian Renshui sedikit cemberut. Wanita selalu suka membandingkan, terutama dalam beberapa aspek khusus, Qian Renshui tidak terkecuali. Sue, jangan berpikir seperti ini. Chu Qin tersenyum dan berkata dengan lega, kau sudah menjadi orang tercantik di hatiku, mengapa membandingkan dengan orang lain? Ye Lingling bersenandung dengan sengaja ketika dia mendengar ini. Wah, kalian berdua memang paling cantik. Jawab Chu Qin. Hampir sama. Qian Renshui berkata dengan sedikit bangga. Apa kau butuh itu? Aku bisa membantumu menangani Su Jin. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Chu Qin. Sangat mudah. Aku bisa mengirim seseorang dari Aula Roh untuk menculiknya dan memaksanya menjalin hubungan denganmu. Qian Renshui menjawab. Ide yang buruk. Dia benar-benar konspiratorku Suir. Chu Qin berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Wajah Qian Renshui menjadi suram. Hanya bercanda, kata Chu Qin sambil memegang bahu Qian Renshui yang harum. Ada ide, kau tahu, aku tidak suka melon yang bengkok. Kalau begitu, berikan resep obat. Jawab Qian Renshui. Bukankah sama seperti yang sebelumnya? Lupakan saja, aku tidak membutuhkanmu, aku akan melakukannya sendiri. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Lingling, apa yang kau miliki? Metode orang normal. Chu Qin menoleh ke Ye Lingling dan bertanya, orang normal itu, katanya dengan sangat serius. Aku tidak, tapi, aku tahu, Dekan Su Jin pasti menyukaimu. Jawab Ye Lingling. Benarkah? Chu Qin mengerutkan kening. Yah, ketika aku jatuh cinta padamu Chu Qin, aku tidak pernah mengatakannya padamu, tetapi aku selalu melihatmu dari waktu ke waktu. Aku dapat melihat bahwa Dekan Su Jin sama sepertiku. Ye Lingling menjawab, jika kamu tidak percaya padaku, Chu Qin, kamu dapat mengajaknya keluar sendiri dan memberinya obat. Apa yang aku katakan di depan masih serius, tetapi di belakang, mengapa kamu gagal belajar? Kamu dapat mengendalikan dosisnya. Ye Lingling menjawab, biarkan Dekan Su Jin tidak memiliki keinginan yang kuat padamu, tetapi hanya sedikit meningkatkan keinginannya, dan kemudian Chu Qin, kamu dapat membuat beberapa petunjuk simbolis, jika Dekan Su Jin menerimanya, bukan? Yah, ini kedengarannya bagus. Chu Qin tersenyum, tunggu, apakah ada obat seperti itu? Ya, Suster Ziji telah berkonsultasi dengan Suster Yan Yan dan kakeknya beberapa waktu lalu, dan telah mendibak. Ye Lingling mengangguk, seharusnya berhasil. Ziji ini, Chu Qin mencibir. Chu Qin, tahukah kamu untuk siapa Suster Ziji meracik obat ini? Ini untukmu. Dia bilang ini bisa membuatmu lebih merayu gadis. Kata Ye Lingling. Baiklah, aku tidak menyalahkannya. Chu Qin tersenyum tipis. Aku tahu, Ziji selalu memikirkanku. Tapi dia salah, kapan aku terburu-buru. 3 jam kemudian, Chu Qin dan rombongannya kembali ke Tianshui Colege. Di bawah Chu Qin, Tianshui Academy ada di sini. Lin Dai dan Su Jin berjalan ke kereta Chu Qin dan berkata, baiklah, Su Jin, terima kasih. Chu Qin balas tersenyum. Bukankah seharusnya aku berterima kasih padamu? Su Jin sedikit bingung, jika bukan karenamu, Lin Dai dan aku mungkin sudah menjelaskan bahwa mereka berada di hutan beku. Terima kasih juga, karena telah meminjamkan kami Tianshui Colege. Jawab Chu Qin. Kalau begitu,
Chukin Mianxia, terima kasih kepada junior sister Lindai. Sujin menjawab, aku baru saja memberinya dekan Tiansui Cholege. Hah? Chukin bertanya sedikit terkejut. Chukin Mianxia, bukankah kau mengatakan bahwa kau ingin aku mengikutimu? Sujin menjawab, dengan cara ini, dekan Tiansui Cholege, selalu tidak ada lowongan. Baiklah, begitulah, baguslah. Aku akan menyerahkan makananku kepadamu di masa depan. Chukin tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Sujin menjawab, kalau begitu, Chukin Mian, aku pergi dulu. Begitu suaranya jatuh, Sujin melangkah masuk ke Akademi Tiansui. Melihat sosok Sujin yang menggoyangkan pinggulnya, hasrat Chukin sedikit meningkat lagi. Dia mendapati bahwa Sujin di depannya bahkan lebih menggoda baginya. Ada apa denganku? Mengapa konsentrasiku menurun akhir-akhir ini? Chukin diam-diam bertanya, mungkinkah terlalu banyak orang yang terbunuh baru-baru ini? Ya, itu pasti dipengaruhi oleh pedang Dewa Sura. Tidak masalah, kata Chukin, menoleh ke Qian Renshui dan Ye Lingling. Sue Lingling, kalian kembali ke kamar dulu, ada yang harus kuurus. Begitu suaranya jatuh, Chukin dengan cepat berjalan masuk ke Akademi Tiansui. Kakak Suir, apa yang akan dilakukan Chukin? Tanya Ye Lingling. Masih perlu bertanya, cari Ziji. Aku juga bilang aku tidak terburu-buru. Qian Renshui menyipitkan matanya. Ziji, buka pintunya. Chukin datang ke pintu kamar Ziji dan mengetuk, hanya untuk menemukan bahwa Ziji tidak menjawab, tetapi pintunya tidak terkunci. Jadi Chudankin mendorong pintu dan masuk. Tidak ada seorang pun di aula, dan pintu kamar dalam juga terbuka. Ada apa? Jangan tutup pintu untuk tidur. Chukin mengangkat alisnya sedikit dan berjalan ke kamar belakang. Pemandangan di depannya menyebabkan hormon Chukin melonjak seketika. Aku melihat bahwa Ziji mengenakan pakaian dalam tembus pandang yang diberikan Chukin padanya, memperlihatkan bentuk es berdiri bersandar di dinding, menghadirkan lekuk tubuh yang mempesona di depan Chukin. Dapat dilihat bahwa pakaian Ziji sebelumnya ada di tempat tidur, jelas baru saja diganti. Begitulah, Chukin tidak menerobos, kalian, pintunya tidak tertutup, dan kalian berpakaian seperti ini. Bagaimana jika ada pria lain di sini? Ziji tersenyum menawan, kecuali kamu, siapa yang berani datang ke kamar Raja Naga Nerakaku? Wanita tua itu menjadi tubuh utama dan membuatnya takut setengah mati. Bagaimana? Apakah setelan ini terlihat bagus? Aku benar-benar tidak belajar dengan baik. Chukin berjalan mendekat, menamparkan pantat Ziji dengan keras, lalu duduk di tempat tidur. Apa maksudmu? Aku tidak bisa membangkitkan minatmu lagi. Melihat penampilan Chukin yang acuh tak acuh, Ziji mengerutkan kening. Jika aku berkata ya, Chukin tersenyum ringan. Wajah Ziji tiba-tiba berubah, dan dia bingung untuk beberapa saat. Kamu berbohong padamu, jangan gugup. Chukin tersenyum, memeluk Ziji dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Zijiku, kapan itu akan sangat menarik bagiku. Hampir sama, Ziji tersenyum penuh kemenangan. Namun, aku di sini untuk menemukanmu. Sesuatu telah terjadi. Kata Chukin, aku tahu bahwa semuanya akan pergi ke istana tiga harta karun. Jawab Ziji, mendengarkan kata-kata Lingling, kau telah menyiapkan sebuah obat. Itu dapat membuat hasrat orang meningkat tanpa kehilangan kesadaran. Kata Chukin sambil tersenyum. Baiklah, tentu saja. Ziji mengangguk dan tersenyum, siapa yang akan kau gunakan untuk itu? Aku tidak akan memberitahumu. Jawab Chukin, cepat bawakan padaku. Itu Sujin. Ziji tersenyum menggoda. Kau, apakah kau cacing gelang di perutku? Pupil mata Chukin mengecil. Siapa aku? Istrimu. Jawab Ziji, jika kau bahkan tidak dapat menebak pikiranmu, apakah aku masih mencintaimu? Kemarin aku melihat bahwa mata Sujin tidak benar. Tetapi, sebenarnya, Lindai itu juga cukup bagus. Mengapa kakak perempuan dan adik perempuan tidak menerimanya? Tanya Ziji. Kita bicarakan nanti saja, ambil obatnya. Jawab Chukin. Kecantikan yang kau pikirkan, kau hanya meminumnya. Orang-orang telah menunggumu di sini untuk waktu yang lama, apakah kau tidak peduli? Kata Ziji dengan kasihan. Sepertinya tidak akan berhasil jika aku tidak memberimu pelajaran. Jadi Chukin memeluk Ziji dan melemparkannya langsung ke tempat tidur dengan lembut. Ziji tidak memiliki sedikit pun rasa takut, tetapi tersenyum. 1 jam kemudian, apakah kamu merasa nyaman? Tanya Chukin. Nyaman?
Kapan ini menjadi begitu nyaman? Zizi mengangguk mengiyakan. Dulu, dia mungkin tidak bahagia selama 8 jam, tetapi sekarang, 1 jam sudah memuaskan dari lubuk hatinya. Chukin tersenyum penuh kemenangan. Alasannya tentu saja karena kontrol suhu yang diteliti tadi malam. Ada terlalu banyak wanita, tentu saja aku perlu memikirkan sesuatu. Chukin tersenyum balik, baiklah, Zizi, ambilkan obatnya. Hah, Bung. Zizi sedikit cemberut, begitulah yang terjadi pada orang lain, dan aku malah memikirkan wanita lain. Namun, Zizi tetap mengeluarkan botol hijau dari wadah kalung di dadanya. Ingat, kamu hanya boleh menaruh sedikit saja, jika terlalu banyak, tidak ada bedanya dengan obat biasa. Ya, Chukin tersenyum tipis dan mencium kening Zizi yang harum, tidurlah yang nyenyak, aku akan datang kepadamu lagi di malam hari. Satu kata sudah pasti, Zizi membuka matanya yang indah. Kapan aku pernah melewatkan janji? Itu tidak terhitung banyaknya, Suer, Yuehua, Xiaowu. Hampir semuanya, kalian pernah melewatkan janji. Kata Chukin, bangkit dan pergi, berjalan ke pintu, dan berbalik lagi. Ingat, tutup pintu dan jendela. Mengerti, Zizi mengangguk patuh. Chukin berjalan menuju halaman Sujin, hanya untuk menemukan kereta mewah terparkir di luar halamannya. Pada saat yang sama, beberapa ksatria kekaisaran mengepung halaman Sujin. Di dalam halaman, terdengar suara laki-laki yang sedikit lebih tua, Presiden Su, saya telah mengejar Anda berkali-kali. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya? Saya adalah penguasa kota Tianshui City, dan bahkan bangsawan kelas 1 dari Yang Mulia. Bukankah itu layak untuk Anda? Dapat dilihat bahwa ini adalah seorang pria dengan pelipis putih tetapi berpenampilan tampan. Dia mengenakan kostum bangsawan yang cantik. Dia adalah penguasa kota Tianshui saat ini, Stephen. Penguasa kota Stephen, Su Jin merasa bahwa masalah antara pria dan wanita seharusnya tidak didasarkan pada status, kekayaan, dan kekuasaan. Su Jin menjawab, tetapi harus saling pengertian. Oh, Dekan Su, mengapa Anda begitu menolak saya? Stephen menjawab, saya telah mengejar Anda berkali-kali, dan bunga yang saya beli untuk Anda sudah cukup untuk membuka taman, dan Universitas Tianshui Anda, jika bukan karena saya menekan para bangsawan itu kali ini, mereka sudah lama pergi. Begitu saja, apakah saya tidak layak untuk Anda, tidak bisakah saya menyentuh hati Anda? Penguasa kota, Stephen, silakan kembali. Su Jin menggelengkan kepalanya, Su Jin, aku tidak bermaksud jatuh cinta.